Bismillah walhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali pagi hari ini kita lanjutkan kajian atau ta'lim kita, masih seputar hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan salat-salat sunat. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita sangat disukai sekali memperbanyak amalan-amalan sunat yang barangkali selama ini tercecer atau terabaikan bagi kita untuk melaksanakannya. Juga sebagaimana juga telah kita sampaikan bahwa sangat penting mengilmui terlebih dahulu apapun amal yang akan kita laksanakan. Sehingga dengan ilmu itu jelas bagi kita mana dasarnya, apakah ini benar atau salah, apakah ini sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak, apakah ini kebiasaan, adat, atau memang ibadat. Itulah antara lain gunanya ilmu sebelum beramal. Nah, pagi hari ini ada 3 buah salat sunat yang boleh jadi di sebagian orang dan pada sebagian tempat masih rancu atau ragu atau masih kurang jelas duduk perkaranya salat ini, yakni salat sunat sebelum salat asar, salat sunat sebelum salat maghrib, salat sunat sebelum salat isya. 3. Yang pertama dulu, setentangan salat sunat sebelum salat asar. Maksudnya sebelum salat asar itu setelah azan, setelah masuk waktu. Ada beberapa hadis. Di antara hadis itu adalah bunyinya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan mengasihi, merahmati seseorang yang ia mengerjakan 4 rakaat sebelum salat asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, dan dinyatakannya sebagai hadis hasan. Rahimallahu, Allah memberi rahmat atau mengasihi seseorang, imra'an, yang dia salat qabla al-asri arba'an, sebelum asar 4 rakaat, yakni setelah azan, setelah masuknya waktu asar. Sebagian ulama menyatakan hadis ini dhaif, lemah. Dan saya tidak akan menerangkan karena itu bukan bidang saya. Di mana letak lemahnya? Kenapa namanya hadis ini lemah? Sementara sebagian ulama lain menyatakan tidak lemah. Justru hadis ini hasan. Hadis hasan di bawah hadis sahih, yang bisa dipakai, dijadikan dalil untuk beramal dan beribadah. Yang diperselisihkan itu adalah hadis dhaif. Kalau dia dhaif, diperselisihkan ulama tentang boleh tidak bolehnya dipakai sebagai fadilah amal. Bagi orang yang mengatakan atau ulama yang memahami hadis ini adalah hadis hasan,
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, maka mereka menghukumi ada salat sunat sebelum salat asar setelah azannya 4 rakaat. Yang 4 rakaat itu mereka berbeda lagi pemahaman. Yang pertama mengatakan bahwa 4 rakaat itu bagi 2. Sesuai dengan kaidah umumnya, salatul laili wan nahari mathna mathna. Hadis riwayat Imam Bukhari. Salat malam, salat siang, 2 rakaat, salam-salam. Dan ini yang dipahami dalam mazhab Syafi'i. Bahwa yang 4 rakaat sebelum salat asar itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berpedoman kepada hadis umum itu. Itu salat siang dan salat malam, maksudnya salat-salat sunat, dikerjakan masna, 2. Sementara sebagian ulama memahaminya tidak begitu. Juga berdasarkan sekian banyak hadis bahwa 4 rakaat itu langsung. Tidak diputus dengan salam. Cuma langsungnya itu duduk tasyahudnya 2 kali. Sama dengan salat asar itu sendiri. Setelah 2 rakaat duduk tasyahud awal. Kemudian setelah itu 4 rakaat duduk tasyahud akhir lalu salam. Mereka mengkhususkan mengeluarkan keumuman hadis yang menyatakan bahwa salat siang dan malam itu 2. Mereka khususkan salat asar ini. Mereka khususkan salat sunat sebelum asar ini. Berarti siapa yang ingin salat sunat nanti sebelum asar, 4 rakaat langsung. Ya, 4 rakaat langsung. Arti langsung itu di rakaat kedua duduk untuk tasyahud. Di rakaat keempat duduk untuk tasyahud akhir dan salam. Tetapi ada juga yang memahami justru 4 rakaat itu langsung. Tanpa duduk di rakaat kedua. Ini sekedar untuk pengetahuan kita saja. Yang populer 2 pendapat itu. Mazhab Syafi'i umumnya rata-rata mereka memakai seperti ini. Bahwa salat sunat sebelum melaksanakan salat asar itu 4 rakaat, hadisnya hasan. Dilakukan dengan 2 rakaat salam tambah 2 rakaat lagi salam. Itu yang pertama kesimpulan. Yang kedua menyatakan 4 rakaat itu langsung ke 4 rakaatnya dengan dipisah duduk tasyahud tapi tanpa salam. Pendapat kedua, yang memahami bahwa hadis ini tidak sahih, dhaif, mereka tidak menyatakan adanya sunat khusus sebelum pelaksanaan salat asar. Maksudnya salat khusus rawatib, tidak ada. Cuman bagi siapa yang akan salat sebelum salat asar, maka laksanakanlah salat sunat wudu 2 rakaat atau salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat atau salat sunat saja 2 rakaat yang disebut dengan salat mutlak. Masih ada waktu, silahkan 2 rakaat lagi. Masih ada waktu, silahkan 2 rakaat lagi.
Karena pendapat ini memahami hadis yang menyatakan adanya salat sunat 4 rakaat sebelum salat asar itu mereka nyatakan sebagai hadis lemah. Hadis lemah tidak bisa dijadikan dasar pedoman untuk beramal. Ini ringkasnya kita sampaikan tanpa memperpanjang-panjang supaya kita jika ingin melakukan salat sudah ada dasarnya. Nah, dulu waktu saya bujang-bujang tanggung baru pandai-pandai mengaji di Musala Simpang, banyak guru-guru dulu menyatakan bahwa mereka menyatakan tidak ada salat sunat sebelum salat asar. Karena mereka pedomani hadisnya tidak sahih dan seterusnya. Karena kami bujang-bujang tanggung baru pandai ke surau, ya ikut saja. Dan ikut-ikut pula tidak menyetujui dan menyalahkan orang yang salat. Ikut-ikut pula tidak menyetujui serta menyalahkan orang yang salat sunat sebelum salat asar. Bahkan dulu di negara kami ini, negara Pekan Senayan Kamangmudia ini, khususnya di Musala Simpang, mereka setelah azan asar itu langsung qamat. Karena mereka memahami tidak ada salat sunat. Itu salah satu alasan mereka, tidak ada salat. Hadisnya lemah, dan seterusnya. Nah, kepada beliau-beliau yang seperti ini kita serukan. Silakan pedomani, silakan amalkan apa yang dipahami bahwa sebelum salat asar itu tidak ada salat sunat khusus rawatib qabliyahnya, lantaran hadisnya lemah. Oke lah, pahami seperti itu. Tapi itu bukan berarti tidak ada salat sunat sebelum salat asar. Bagi orang yang ingin salat sunat, seperti salat sunat wudu, atau tahiyatul masjid, atau dia ingin salat sunat saja, kasih peluang. Karena memang tidak ada pula petunjuknya. Setelah azan langsung qamat. Setelah azan tidak ada petunjuknya langsung qamat. Atau paling tidak menghormati, berlapang dada terhadap orang-orang yang meyakini adanya salat sunat rawatib qabliyah sebelum salat asar berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi. Dan berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan masing-masingnya telah diurai dalam kitab Tuhfatul Ahwazi dan Aunul Ma'bud. Rujuk ke sana. Mereka-mereka, beliau-beliau rahimahumullah ini telah memahami hadis ini bukan dhaif, hadis ini hasan. Nah, bagi kita yang tidak mempelajari ini atau tidak mengetahui ini, hanya ikut-ikut turut-turut pula model saya di kampung dulu ketika bujang-bujang kecil. Ikut-ikut pula menyalahkan orang yang salat dan seterusnya. Nah, mari kita sekarang mulai belajar menghormati perbedaan pendapat antara kita dengan orang. Karena itu bukan bid'ah. Ini bukan tidak ada dasarnya. Cuma sisi pandang ulama hadis saja yang berbeda. Paling tidak jangan langsung iqamat setelah azan. Kasih jeda bagi orang untuk salat. Karena memang ada petunjuknya sudah azan langsung qamat itu. Nabi sendiri setelah beliau tertidur dalam suatu perjalanan malam di satu lembah bersama sahabat-sahabat, sehingga beliau terbangun lantaran matahari sudah panas, sudah terik. Tetap beliau perintahkan ketika itu azan. Setelah azan salat, setelah salat baru iqamat. Masih ada jeda, itu sudah terlambat salat subuh.
Ini kebiasaan ikamat setelah azan itu kebiasaan yang barangkali harus kita tiadakan. Saya tidak mencela, cuma menyatakan harus ditiadakan. Itu ringkasnya yang pertama dulu. Kemudian salat sunat sebelum menunaikan salat maghrib. Salat sunat sebelum menunaikan salat maghrib. Maksudnya adalah salat sunat sebelum maghrib itu salat sunat setelah masuk waktu maghrib. Bukan salat sunat sebelum waktu maghrib. Ini dah. Salat sunat 2 rakaat sebelum masuknya. Sebelum dilaksanakannya salat maghrib setelah masuknya waktu maghrib. Ini maksudnya. Ada sekian hadis yang dipedomani, yang dijadikan dasar oleh para ulama, antara lain hadis riwayat Imam Bukhari. Tercatat sebagai hadis nomor 1128. Bunyinya adalah dari Abdullah bin Mughaffal Al-Madani, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, "Sallu qabla al-maghrib." Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Qala fi tsalitsah liman syaa. Salatlah kamu sebelum maghrib. Salatlah kamu sebelum maghrib. Salatlah kamu sebelum maghrib. Liman syaa. Bagi siapa yang ingin, yang suka. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. 1128. Dan hadis ini dijadikan dasar dan pegangan oleh ulama yang menyatakan bahwa ada salat sunat qabliyah sebelum salat maghrib, tepatnya setelah masuk waktu maghrib setelah azan. Dasar yang kedua, kata Anas. Apa kata Anas bin Malik? Ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna sawari indal maghrib. Aku lihat dulu sahabat-sahabat senior, kibar ashabi Rasulullah, sahabat-sahabat senior. Karena Anas ketika itu masih bujang. Anas bin Malik bujang. Kata beliau, saya melihat para senior, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat Rasulullah itu, mereka bersegera menuju sawari, tiang-tiang masjid sewaktu maghrib telah masuk, yakni setelah azan bersegera untuk salat 2 rakaat. Wa kunna nusalli ala ahdi Rasulullah SAW. Kami dulu juga salat semasa Rasulullah masih hidup, rak'ataini ba'da ghurubi syamsi qabla al-maghrib. Kami salat 2 rakaat setelah ghurub, setelah matahari tenggelam, sebelum melaksanakan salat maghrib. Tetapi Nabi SAW ketika itu, kana yarana nusalliha falam ya'murna walam yanhana. Beliau ketika itu tidak memerintahkan atau menyuruh dan tidak pula melarang kami untuk salat 2 rakaat itu. Dan disukai kita salat 2 rakaat sebelum salat maghrib itu rak'ataini khafifataini, ringan saja, tidak usah berpanjang-panjang, tidak usah lama-lama. Ya, tidak usah berlama-lama, tidak usah panjang-panjangkan ayatnya. Istiftahnya juga jangan pilih yang panjang-panjang.
Jangan diperlama nanti sujud dan rukuknya. Namanya khafifatain. Dua salat itu dilaksanakan dengan ringan. Tidak berlarut, tidak berlama-lama. Ini yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Maka berdasarkan itu, memang ada rawatib qabliyah maghrib itu 2 rakaat. Cuman ulama tidak memasukkannya kepada muakkad. Siapa yang ingin salat sebelum salat maghrib, tepatnya setelah azan, salatlah dengan ringan, ringkas. 2 rakaat. Dan kepada pelaksana salat, imam atau muazin atau pengurus, beri kesempatan orang untuk salat. Karena memang ada salatnya. Apalagi Rasulullah memerintahkan salu. Salatlah, salatlah, salatlah sebelum maghrib. Yang ketiga beliau menyatakan liman sya'a. Bagi siapa yang suka, siapa yang ingin. Berarti tidak ada penekanan. Lantaran tidak ada penekanan itu, maka tidak dikategorikan salat 2 rakaat sebelum salat maghrib ini sebagai muakkad. Tetapi yang pasti ada qabliyahnya. Cuma kita jangan memberutuk pula kepada imam yang langsung memerintahkan. Setelah azan, tegak sebentar, mengisi peluang dan waktu untuk orang datang, lalu dia menyuruh, kamat saja. Berarti ketika itu imam tidak memberi kesempatan, peluang untuk orang salat. Hormati imam, karena imam itu yang jadi sopirnya. Cuman kalau ada orang salat, berilah kesempatan sebentar. Tidak sampai 3 menit salat itu. Ringan cuma. Misal, ada orang datang, setelah azan itu langsung dia salat 2 rakaat, nampak di imam, nampak di muazin, nampak di makmum atau nampak di pengurus, kasihlah peluang. Bukankah memberi kesempatan orang untuk beribadah itu juga kita berpahala. Dan memang tidak ada pula itu melanggar. Sebab Rasulullah juga perintahkan sahabat-sahabat kibar namanya, sahabat-sahabat senior juga melakukan, Rasulullah tidak melarang. Kamat. Ada beliau-beliau yang seperti itu di masjid. Hampir setiap masjid ada orang seperti itu. Mudah-mudahan buya kita ini. Yang mana kunekur ini. Kare-kare yang tidak tahu kita. Dia aja perintah-perintah. Kadang-kadang pengurus tidak, salat tidak, dia jamaah. Cuma tapi dia pula yang berkeras-keras. Kamat katanya. Orang seperti ini perlu dihadapi dengan lunak. Dan diberi pemahaman. Itu ringkasnya. Sementara, karena waktu sudah hampir habis, sementara salat sunat sebelum salat isya secara khusus tidak ada hadisnya. Ya, secara khusus. Yang menyebutkan salat spesial. Seperti sebelum salat maghrib, seperti sebelum salat asar, seperti sebelum salat zuhur, seperti sebelum salat subuh. Hadis khusus yang menyebutkan adanya salat sunat sebelum salat isya, yakni setelah azan. Yang ada cuma dipahami oleh sebagian ulama, hadis umum. Apa hadis umumnya? Bunyinya begini. Daripada Abdullah bin Mughaffal, bahwa Nabi SAW bersabda, Baina kulli adhanaini salatun, baina kulli adhanaini salatun, qala fi thalithah liman yasha'. Hadis ini riwayat Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Antara setiap 2 azan ada salat. Antara setiap 2 azan ada salat. Kali yang ketiganya beliau sebutkan limai yasha', bagi siapa yang ingin. Bagi siapa yang ingin ada salat 2 rakaat antara 2 azan.
Apa yang dimaksud dengan dua azan? Wal muradu bil adzanaini, yang dimaksud dua azan itu adalah al-adzani wal iqamati bittifaqil ulama. Disebutkan dalam kitab Minhaj dan kitab Mughnil Muhtaj, juga kitab Al-Mu'azzab dan Syarah Al-Mu'azzabnya. Begitu juga kitab Hasyiah Qalyubi. Yang dimaksud dua azan itu adalah azan dan iqamat. Sering dinamai kedua-duanya nanti dengan dua azan. Sama dengan matahari dan bulan, sering disebut dengan qamarain. Dua azan itu azan dan iqamat. Jadi al-muradu bil azanaini, yang dimaksud dengan dua azan itu azan wal iqamah bittifaqil ulama. Sepakat ulama menyatakan hal itu. Antara dua azan ada salat, itulah dia. Inilah dipakai dalil dasar bagi orang yang menyatakan adanya qabliyah 2 rakaat sebelum salat isya setelah azan. Tetap ada jeda, tetap ada ruang. Beri peluang, beri kesempatan bagi orang yang ingin salat. Tapi tidak usah ngotot. Bagi kita tidak usah pulang ngotot. Basi namanya, basi kare, basi mada, basi tegang. Untuk memaksakan kemauan ingin salat. Sementara orang tidak memakai salat itu di sana. Setelah azan kemudian berhenti sejenak, kemudian dia langsung qamat. Jangan pula kita marah kepada orang-orang seperti pengurus seperti ini. Memang tidak ada hadis khusus yang menunjukkan adanya salat spesial rawatib atau qabliyah salat isya itu. Yang ada cuma hadis umum yang dipakai. Karena hadis ini umum sifatnya, maka ulama-ulama menyatakan salat sunat sebelum salat isya 2 rakaat itu termasuk kepada kategori rawatib gairu muakkad. Salat rawatib yang tidak terlalu sangat ditekankan, dikuatkan untuk mengerjakannya. 3 salat ini mudah-mudahan setelah kita terangkan dengan ringkas, bagi kita yang belum paham atau yang belum dapat pemahaman dan penjelasan, dengan penjelasan ini saya harapkan saya dan teman-teman ustadz yang duduk ini bisa pula nanti memberikan pemahaman kepada orang yang belum paham sehingga mereka mengerti dan memahaminya. Mudah-mudahan demikian adanya. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.